إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Sampai kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Setelah Allah mengenalkan dirinya dalam satu ayat yang agung, yaitu ayat kursi, Allah katakan selanjutnya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Sudah jelas. Ar-rusyd berbeda dengan al-ghayy. Sudah terbedakan, sudah terpisahkan secara jelas. Faman yakfur bit-taghut, maka siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat, yang kokoh. Lan fusama laha, enggak akan lepas. Wallahu sami'un alim. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu la ikraha fid dini li'adamil hajah ila al-ikrah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah bahwa dalam ayat ini Allah mengkhabarkan subhanahu wa ta'ala bahwa enggak ada paksaan dalam agama Islam. Enggak ada paksaan dalam beragama. Li'adamil hajah, karena memang tidak perlu paksaan. Mengapa tidak perlu? لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه أو غامضة آثاره أو أمر في غاية الكراهة للنفوس. Karena yang namanya paksaan tidak terjadi kecuali pada perkara-perkara yang tidak jelas rambu-rambunya, pada perkara yang ghamidah, gelap atau tidak jelas pengaruh-pengaruhnya, itu baru butuh paksaan. Ayo kamu ke sini. Mau apa? Udah pokoknya ke sini. Mau apa?
Apa yang dipikirkan oleh dia? Takut. Jangan-jangan saya akan mendapatkan kerugian. Jangan-jangan saya akan bermudarat. Jangan-jangan. Maka orang tadi membutuh atau memerlukan paksaan. Masuk. Harus. Karena tidak jelas. Orang itu nggak mau kecuali harus dipaksa. Ghamidah atharuhu. Terselubung pengaruhnya. Akan jadi baik atau akan jadi jelek. Terselubung. Nggak jelas. Atau amrun khafiyah a'lamuhu. A'lam itu rambu-rambu. Rambu-rambunya samar, nggak jelas. Ayo, jalan ke arah sana. Sebentar, ini ke arah mana? Pokoknya jalan. Orang itu akan berat dan harus paksaan. Kenapa? Karena nggak jelas. Rambu-rambunya nggak ada. Tapi kalau dia tahu, oh ini ke sana, memang saya mau ke sana, nggak perlu dipaksa. Baik. Ada yang ketiga. Yang pertama yang tidak jelas rambu-rambunya. Yang kedua yang terselubung pengaruh-pengaruhnya. Ada yang ketiga. Atau amr ala amrin fi ghayatil karaha lin nufus. Perkara yang sangat dibenci oleh jiwa. Ini api. Kamu disuruh masuk ke api. Masuk. Enggak akan mau. Maka perlu paksaan suruh masuk. Mengapa? Karena dia tidak suka. Maka orang yang mengajak seseorang kepada yang tidak disukai harus dipaksa. Karena dia nggak suka, nggak bisa sukarela jalan sendiri, nggak bisa. Ini barakallahu fikum disuruh berjalan ke tempat yang berbahaya, disuruh berjalan ke tempat yang akan membakar dirinya, disuruh berjalan untuk menuju jurang yang akan mencelakakan dirinya. Nggak mungkin mau manusia, kecuali harus dipaksa. Fah? Alaysa kadzalik? Nah. Maka kata Syekh Sa'di, amma hadzal din al-qawim was-siratal mustaqim. Adapun agama yang lurus ini, adapun siratal mustaqim, jalan yang lurus ini, qad tabayyanat a'lamuhu, sudah jelas rambu-rambunya, sudah jelas arahnya, sudah jelas. Maka Allah katakan berikutnya dengan kalimat qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana rusyd, mana ghayy. Rusyd itu sesuatu yang menyelamatkan, terbimbing, lurus. Adapun ghayy menyimpang, mencelakakan, membahayakan. Jelas, silakan. Ini yang selamat, ini yang berbahaya. Silakan pilih. Wa hadainahun najdain. Kami berikan dua jalan atau kami tunjukkan dua jalan. Qul inna a'udzubikumullah. Mengapa dikatakan la ikraha fid din? Karena tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Apakah agama ini enggak jelas rambu-rambunya? Tidak, sangat jelas dan gamblang. Ini agama Islam. Apakah ghamidatun atharuhu? Apakah terselubung pengaruh-pengaruhnya? Tidak, sangat jelas pengaruhnya. Orang yang terbimbing dengan syariat Islam jadi orang yang selamat dunia akhirat, jadi orang yang baik, orang yang berjiwa sosial, orang yang banyak membantu, orang yang baik, orang yang Masya Allah. Terlalu banyak dan terlalu jelas. Ngapain dipaksa? Kamu sudah tahu bahwa ini jalan yang menyelamatkan. Yang ketiga juga, apakah fi ghayatil karaha lin nufus? Apakah ajaran agama sesuatu yang dibenci oleh jiwa? Tidak. Justru sebaliknya. Agama Islam yang paling sesuai dengan fitrah. Yang paling sesuai dengan jiwa manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala la yukallif nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani syariat pada seseorang kecuali dengan sekesanggupannya. Allah Maha tahu seberapa kemampuan manusia. Maka tidak ada yang berlebih. Enggak ada yang berat, enggak ada yang susah. Inna hadzal din yusrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini yusr, agama ini mudah. Wala yushadad din illa ghalabah. Tidaklah orang yang memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah. Pasti enggak akan bisa konsekuen. Karena agama ini sudah sempurna, sudah pas. Tidak berat buat manusia. Berarti enggak ada karaha lin nufus. Maka untuk apa ikrah? Untuk apa memaksa? Enggak usah memaksa. Ajarkan saja. Ini Islam yang sempurna. Ini agama yang mengajarkan keselamatan. Ini agama yang mengajarkan kepada kalian
kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Qala qad tabayyanat a'lamuhu lil'uqul. Adapun Islam sudah sangat jelas rambu-rambunya dan hikmah-hikmahnya secara akal. Ajaran Islam semuanya memiliki hikmah-hikmah. Wa dhaharat turuquhu wa tabayyana amruhu. Sudah sangat gamblang jalannya. Kemana? Arahnya kemana? Wa tabayyana amruh. Dan sudah sangat jelas pula urusannya. Pernah ketika ada seseorang ingin pakai masjid izin mau mengadakan acara, gak diizinkan. Ditanya DKM-nya, mengapa engkau tidak izinkan? Dia jawab, saya belum tahu kemana arahnya. Saya khawatir, katanya. Jangan-jangan mengarah kepada ajaran terorisme atau ajaran yang menyimpang sesat. Lihat kenapa dia menolak? Khawatir, karena nggak jelas. Tetapi Islam mengajarkan sangat jelas dalam Quran dan mengajarkan sangat jelas dalam Sunnah. Maka mereka yang mengikuti kitab dan Sunnah, membacakan Al-Quran, membacakan hadis, mengajarkan usul Sunnah, prinsip-prinsip Sunnah, akan jelas jalannya. Ini jalanku, ini jalan kami. Tidak ada yang buram. Tidak ada yang terselubung, semuanya jelas. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz pernah menyatakan kalau ada seseorang yang mengajarkan satu ajaran secara sembunyi-sembunyi, fa'alam annahu ala ta'sisi dhalalah. Kalau ada orang yang mengakunya ngajar Islam atau ngajar dakwah tetapi sembunyi-sembunyi, ketahuilah, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, innahu ala ta'sisi dhalalah, ketahuilah bahwa dia sedang membuat pondasi kesesatan. Mengapa beliau menyatakan demikian? Karena agama Islam ini agama yang sangat jelas. Ngapain sembunyi-sembunyi? Kalau kamu sembunyi-sembunyi berarti kamu menyembunyikan sesuatu. Sesuatu itulah yang bakal menyesatkan. Sesuatu itulah yang kamu sembunyikan itu yang bakal menyesatkan. Loh, saya nggak menyembunyikan apa-apa. Saya hanya membacakan Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak perlu disembunyikan. Semua muslimin punya Quran. Bahkan kamu khawatirkan siapa? Polisi. Polisi itu punya Quran di rumahnya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Berarti sesuatu yang dikhawatirkan oleh mereka akan diketahui adalah sesuatu yang diada-adakan. Ajaran baru, pemahaman baru yang menyimpang, sesat. Karena agama Allah agama yang sangat jelas, gamblang, terbuka, jelas. Tabayyana amruh wa 'urifa ar-rusydu minal ghayy. Dan diketahui mana yang rusyd, mana yang ghayy, mana yang lurus, mana yang bengkok. Ada dalil, ada hujjah, ada riwayah, ada atharus salaf, maka dia 'alal haqq. Adapun kalau tidak ada dalilnya, la minal Qur'an wala minas sunnah, bahkan gak ada pula contohnya dari salaf, fa'alam annahu bid'ah, dalalah. Ketahuilah bahwa itu kesesatan. Selesai. Tabayyan. Jelas. Aina ar-rusyd min al-ghayy. Fal muwaffiq idza nadhara adna nadharin ilaihi atharahu wa ikhtarahu. Karena agama Islam sangat jelas, gamblang, rambu-rambunya sangat jelas, pengaruh-pengaruh baiknya sangat jelas, maka hanya diterangkan Islam ini. Niscaya orang yang melihat ajaran Islam, melihat kesempurnaannya, melihat hikmah-hikmahnya, melihat asar-asarnya, pengaruh-pengaruh baiknya, niscaya mereka enggak usah dipaksa. Saya masuk Islam. Niscaya enggak perlu ada paksaan apapun, mereka dengan sukarela. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan sadar, dengan sukarela, enggak ada paksaan. Mengapa? Karena agama ini sangat jelas baiknya, sangat jelas hikmah-hikmahnya, sangat jelas ajarannya, sangat jelas arahnya. Walhamdulillah. Diriwayatkan dalam sejarah, tercatat satu penduduk negeri Samarkand masuk Islam secara bersama-sama, seluruhnya dalam satu saat. Ini khairullahazakumullah, menjadi sejarah yang cemerlang,
yang dibaca oleh sekian generasi kaum muslimin dan selain muslimin. Bisa satu negeri Samarkand masuk Islam bersama-sama seluruhnya. Dengan sukarela, tidak ada paksaan. Mengapa? Karena kagum kepada kesempurnaan ajaran Islam. Kagum dengan keadilan agama Islam. Ketika kaum muslimin dan pasukannya masuk negeri Samarkand, langsung menduduki mereka, merangi mereka, maka mereka dikejutkan dengan itu. Dan mereka merasa bahwa mereka dizalimi. Maka mereka berkata, para pimpinannya, ini harus kita laporkan pada pimpinan mereka. Karena kami dengar pimpinannya sangat bijak. Diutus seorang anak muda menuju khalifah. Sampai di tempat khalifah mereka mencari mana rumahnya, tidak tahu. Ditunjukkan rumahnya, hampir-hampir nggak percaya. Ini rumahnya khalifah, pimpinan kalian seluruhnya. Iya. Rumahnya sederhana. Tidak berbeda dengan rumah-rumah lainnya. Ketika ditemui, ternyata dalam keadaan sedang di luar. Sedang bekerja. Memperbaiki temboknya dari tin sehingga kotor tangannya dengan lumpur atau lempung. Ditanya, oh seperti itu kejadiannya? Iya. Berikan surat ini pada pimpinan pasukan tersebut. Memo kecil dibawa oleh anak muda ini sampai ke negeri Samarkand. Kemudian berikan, ini aku dapat dari pimpinan kalian. Khalifah? Iya. Terkejut mereka. Khalifah? Iya, khalifah. Ternyata benar. Dari khalifah dibaca dan dikatakan, engkau harus keluar dari negeri Samarkand. Dan harus masuk dengan menawarkan 3 opsi. Aslim taslam. Kalau tidak mau masuk Islam, silahkan, tetapi tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan membayar jizyah. Yang ketiga, wa illa, kalau kamu tidak pula mau membayar jizyah, kami akan perangi kalian fi sabilillah. Pasukan yang sudah menduduki sebuah negeri keluar lagi. Mereka terkejut dan terkagum-kagum. Ini di luar bayangan mereka. Keluar semua pasukan. Dan kemudian kembali masuk dari pintu masuk negeri Samarkand. Ya ahla Samarkand, aslim taslam. Wa illa fajizyah. Wa illa fanuharibukum fillah. Semua menjawab aslamna. Kami masuk Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sudah terlalu terkenal kisah ini. Menunjukkan apa? Tidak perlu dipaksa. Kalau mereka kenal keagungan Islam, mereka akan masuk Islam. Kecuali kalau memang hatinya hati yang tidak suka kebaikan. Kalau hatinya hati yang memang sudah rusak fitrahnya sehingga tidak suka dengan keadilan. Senang dengan kezaliman. Dan itu keanehan. Kerusakan. Kalau masih fitrah, pasti akan suka keadilan, suka hikmah. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Fal muwaffiq idza nadhara adna nadharin ila atharihi wa ikhtarahu atau atharahu wa ikhtarahu. Saya ulangi. Al muwaffiq, orang yang mencocoki Islam ketika melihat sekecil-kecil pandangan, yang sedikit saja melihat Islam, atharahu, akan memilih Islam. Wa ikhtarahu, akan memilih Islam, akan memeluk Islam. Wa amma man kana sayyi'ul qasdi fasidul iradah, kecuali kalau memang tujuannya jelek dan kehendaknya juga jelek, hatinya sudah jelek, fitrahnya sudah rusak, maka ini kelainan. Dia tinggal di tengah-tengah orang baik gak betah. Dia lebih senang tinggal di tengah orang-orang bejat, para pembunuh, para perampok, para ahli maksiat dan seterusnya. Orang-orang yang zalim, itu memang kelainan. Secara fitrah seluruh manusia menyukai ketentraman, keadilan, kebaikan. Nah, itu fitrah manusia. Adapun yang hatinya rusak, khabithun nafs, jiwanya jelek, yaral haq fayakhtar alaihi al-batil, ketika melihat kebenaran dia justru memilih kebatilan. Oh, Islam adil ya? Aduh, saya enggak suka yang adil. Saya suka yang zalim. Ya sudah, susah. Mau apa lagi? Memang sudah rusak hatinya. Yubsirul hasan fayamilu ilal qabih. Bisa melihat yang ini hasan,
Tapi justru lebih cenderung kepada yang sebaliknya, al-qabih, yang jelek. Fahadha laysa lillahi hajah. Orang yang seperti ini enggak perlu untuk dipaksa. Laysa lillahi hajah fi ikrahihi, enggak perlu untuk dipaksa. Karena memang agama ini enggak membutuhkan orang seperti itu atau tidak mengharapkan orang yang seperti itu. Li'adamin natijah wal fa'idah fih, karena enggak ada faidahnya, enggak ada hasilnya kalau dia dipaksa. Pernah mendengar riwayat atau kisah tentang perjanjian Hudaybiyah? Di antara perjanjian Hudaybiyah berisi siapa yang masuk Islam dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Dan siapa yang murtad dari Madinah ke Mekah tidak dikembalikan. Tidak perlu dikembalikan ke Madinah. Semua orang baca ini merasa kok gak adil. Kalau yang dari Mekah masuk Islam ke Madinah harus dikembalikan. Tetapi kalau dari Madinah murtad ke Mekah tidak boleh kembalikan. Sepertinya gak adil. Kok diterima oleh Nabi? Disetujui oleh Nabi. Para sahabat gelisah. Kenapa? Kok diterima? Ternyata hikmahnya ini yang sedang kita bahas. Agama ini bukan dengan paksaan. Kalau dia murtad kemudian dipaksa harus kembali begitu. Jadi apa kira-kira? Jadi duri dalam sekam, mengganggu di dalam. Buang, tidak perlu. Buang dia. Dalam hukum Islam, orang murtad itu dibunuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena tidak diperlukan, tidak dibutuhkan dan gak ada hajat sama sekali untuk memaksa mereka. Gak perlu dipaksa. Adapun yang masuk Islam ke Madinah terpaksa harus dikembalikan menurut perjanjian tersebut, maka dia akan tetap beriman. Kalau benar-benar beriman dari hatinya, dimanapun dia berada akan tetap beriman. Dimanapun dia berada. Dan terbukti mereka tidak betah di Mekah, ke Madinah tidak boleh, maka mereka lari ke dusun Is namanya. 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 70 orang. Dipimpin oleh Abu Jandal. Akhirnya justru mereka sendiri yang merasa repot dengan pasukan Abu Jandal ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama ini sudah jelas kebenarannya. Tidak perlu ada paksaan apapun. Sehingga jangan dikira bahwa syariat jihad fisabilillah adalah untuk memaksa manusia masuk Islam. Bukan. Tetapi untuk menghentikan mereka-mereka yang menghalangi dakwah Islam. Perhatikan bedanya. Bukan untuk dipaksa. Buktinya syariat jihad dimulai dengan 3 tadi. Aslim taslam. Masuk Islam kalian selamat. Kalau tidak, bayar upeti jizyah wa antum saghirun. Kalau tidak, kami akan perangi kalian fisabilillah. Artinya agama tidak jadi target harus dipaksa masuk Islam. Tapi seperti itu. Tidak seperti mereka yang di luar Islam. Justru mereka membuat uhdud, membuat parit. Di zaman-zaman ashabul ukhdud, harus percaya kepadaku, jangan percaya kepada Nabi, jangan percaya kepada Allah. Disuruh kafir. Kalau enggak mau, masukkan ke dalam api. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Celaka kata Allah, mereka para ashabul ukhdud yang menggali parit, yang membakar manusia-manusia yang tidak mau kufur bersama mereka. Dipaksa. Demikian pula beberapa kejadian-kejadian di beberapa negeri harus kamu kufur dan harus masuk agama mereka. Kalau enggak disembelih, dibunuh, disembelih, dibunuh. Apakah Islam pernah mengajarkan seperti itu? Tidak. Kalau kamu tidak mau Islam, silakan. Tetapi kamu dibawa kekuasaan kaum muslimin dan membayar upeti, bayar jizyah. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Dan itu wajar. Mereka yang tinggal di sebuah negeri, mereka harus membayar jizyah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membuka negeri Romawi, pesannya jangan membunuh pendeta-pendeta di gerejanya. Sehingga ketika mereka sudah berhasil memasuki negeri tersebut dan sudah berhasil menguasai, masih melihat pendeta yang berzikir dengan tasbih besar. Kamu lihat, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, orang yang sedang berzikir itu. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah, orang beramal tapi sia-sia. Itu kan bukti adanya seorang pendeta Nasrani yang masih berzikir dengan agamanya di masa Islam sudah menguasai mereka. Paham maksud saya? Artinya itu hujjah bahwa Islam membiarkan mereka beribadah. Tetapi ya wailak, celaka engkau kalau berani-berani menghalangi agama atau ajaran agama Islam atau menghalangi dakwah Islam. Apalagi memerangi kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin. Tentunya syariat jihad juga diperintahkan untuk membela kaum muslimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kaum muslimin menguasai mereka, mereka aman. Tetapi na'udzubillah, ketika mereka menguasai kaum muslimin dibantai habis. Dan itu sudah terbukti dari sekian kejadian-kejadian sepanjang sejarah. Qala, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, al-mukrah laisa imanuhu sahihan. Ngapain dipaksa untuk masuk Islam? Kalau dia terpaksa masuk Islam, diterimakah keislamannya? Tidak diterima. Al-mukrah, orang yang terpaksa masuk Islamnya, tidak ikhlas dari hatinya, apakah diterima? Tidak diterima. Innamal a'malu binniyat. Yang namanya amal tergantung niatnya. Kalau niatnya ikhlas diterima, kalau niatnya terpaksa ya enggak diterima. Wala tadullul ayatul karimah ala tarki qitalil kufaril muharibin. Dan kata Syekh Sa'di pula rahimahullah, ayat ini tidak menunjukkan ditinggalkannya jihad fisabilillah. Tidak menunjukkan ditinggalkannya perang, memerangi orang-orang kafir fisabilillah. Syariat perang melawan orang-orang kafir tetap ada. Tetapi sudah kita sebutkan tadi, kafir yang diperangi adalah kafir harbi. Disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Sa'di, dengan kufar al-muharibin atau kufar al-muharibin. Ini orang-orang kafir harbi. Karena orang kafir ada macam-macam. Ada orang kafir yang dhimmi, di bawah kekuasaan kaum muslimin, tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ada kafir muahad yang terikat janji. Ada kafir mustautin yang izin tinggal di negeri muslimin. Ada kafir tamu. Yang lain ini tidak boleh diganggu. Tamu walaupun kafir nggak boleh diganggu. Kafir dhimmi nggak boleh diganggu. Demikian pula kafir muahad, nggak boleh diperangi mereka, nggak boleh dibunuh mereka. Hanya satu golongan saja, yaitu kafir yang pertama disebut tadi, kafir harbi. Istilahnya Syekh al-kufar al-muharibin. Wa innama fiha anna haqiqat ad-din min haitsu huwa mujibun liqabulihi likulli munsifin qasduhu ittiba' al-haq. Bahwasanya hakikatnya agama ini, dari sisi keadaan agama ini, sudah otomatis pasti diterima oleh orang yang akalnya masih sehat, fitrahnya masih salim. Mesti akan diterima. Likulli munsif, bagi orang yang memiliki insaf, yang bijak. Yang qasduhu ittiba'ul haq, yang tujuannya mencari kebenaran. Salman al-Farisi dari Persia, penyembah api. Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menceritakan dirinya bahwa aku waktu itu mencari kebenaran. Sampai aku bertemu dengan seorang pendeta. Aku melihat ini lebih dekat pada kebenaran. Maka aku pegang agamanya. Aku tinggal bersamanya.
Tadinya penyembah api berpegang dengan agama Nasrani. Dari pendeta yang satu kepada pendeta yang lain. Meninggal digantikan dengan pendeta yang lain. Sampai ketika pendetanya akan meninggal pula, maka dia tanya, wahai pendeta, kepada siapa aku ngikut setelah engkau pergi, setelah engkau meninggal? Dijawab, sekarang ini waktunya akan diutus seorang Rasul. Di Yathrib, di tempat yang banyak pohon kurma, disebutkan ciri-cirinya. Maka dia datang ke sana. Dalam keadaan Nabi belum hijrah. Datang ke Madinah. Menunggu, mencari. Sampai ketika Nabi hijrah, beliau melihat ciri-cirinya. Yang diceritakan oleh pendeta tadi. Dilihat ciri-cirinya, dilihat alamatnya, sampai tinggal satu hal. Semuanya terbukti benar. Tinggal satu hal. Dia mau ngomong ragu-ragu. Dipandangi Rasulullah SAW. Mau ngomong gak keluar dari mulutnya. Maka Nabi berkata, apakah engkau ingin melihat ini? Ditunjukkan di punggungnya. Seperti telur burung merpati. Dari tanda kenabian. Tahu Nabi SAW dari Allah SWT bahwa orang ini ingin melihat tanda yang sisa satu ini. Apakah benar ada tanda di punggungnya? Maka ditunjukkan oleh Nabi. Maka dia beriman di peluknya Rasulullah SAW. Dia mencari kebenaran. Dapat. Mengapa? Karena Islam sangat jelas. Sangat gamblang. Mereka yang tidak mau menerima agama Islam ini, satu dari dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang memang menyukai kejelekan-kejelekan, tidak menyukai kebaikan. Golongan kedua, orang yang membodohi dirinya sendiri sehingga dia gengsi untuk menyatakan dengan lisannya apa yang ada dalam hatinya. Hatinya yakin, mulutnya nggak mau mengatakan yakin. Dan ini yang terbanyak. Ini yang terbanyak. Sesungguhnya benar. Tapi begitu. Terbukti pada tokoh-tokoh Yahudi di Madinah. Ka'ab ibn Ashraf dan sejenisnya. Ketika ditanya sesama mereka, atau ketika ditanya oleh pengikutnya, dijawab, tidak, itu bukan Nabi. Ditolak. Didustakan. Tetapi ketika sesama pendetanya menyatakan, huwa, apakah dia itu benar seperti yang diceritakan? Huwa. Iya, memang dia. Yang disebutkan dalam Taurat. Ketika sesama pendetanya mengatakan seperti itu, artinya hati kecil mereka tahu bahwa ini hak. Al-haqqu ablaj. Hak itu jelas seperti matahari. Sehingga yang menolak kebenaran. Yang mengatakan itu batil, membohongi dirinya sendiri. Hatinya berkata itu hak, tapi mulutnya mengatakan, lah itu batil. Seperti pendeta Yahudi tadi. Mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Padahal sama mereka berbisik-bisik, apakah benar dia yang dimaksud? Iya, memang dia yang dimaksud. Ikhwanifidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala ammal qitalu wa 'adamuhu falam tata'arrad lahu wa innama yu'khad fardul qital min nususin ukhar. Adapun masalah perang enggak berkait dengan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah agama ini enggak perlu dipaksa. Agama ini enggak perlu ada paksaan. Agama ini sangat jelas gamblang. Kalau mereka mau kebenaran, niscaya mereka akan tahu bahwa ini hak. Kalau mereka ikhlas benar-benar mencari yang hak, niscaya semua Nasrani akan beragama Islam. Kalau saja mereka tidak membohongi dirinya sendiri dan mereka benar-benar mencari kebenaran, mereka akan memeluk Islam. Tidak perlu dipaksa. Biarkan. Mereka suatu saat akan tahu bagaimana adilnya Islam. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun perang imma karena pembelaan terhadap kaum muslimin wa imma menghilangkan penghalang-penghalang dari dakwah Islam, dan itu disyariatkan dalam bab lain. Qala dikatakan walakin yastadil fil ayatil karimah ala qabulil jizyah. Tetapi kita berdalil dengan ayat ini diterimanya jizyah, upeti dari orang-orang kafir walaupun bukan ahlul kitab. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa jizyah itu hanya untuk ahlul kitab Yahudi dan Nasrani.
Ternyata sebagian berpendapat tidak. Walaupun musyrikin, walaupun orang-orang kafir selain Yahudi dan Nasrani, kalau mereka mau tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, tetap mereka membayar jizyah dan diperlakukan seperti kafir dhimmi, kata sebagian ulama. Kama huwa qaulu katsirin minal ulama, sebagaimana diucapkan oleh sebagian ulama. Karena disebutkan dengan jelas la ikraha fid din. Yang mana yang tidak dipaksa? Yang Nasrani atau Yahudi atau yang lainnya? La ikraha fid din, kalau kita anggap bahwa itu pada Yahudi dan Nasrani saja, sedangkan musyrikin dipaksa harus masuk Islam. Tidak sesuai dengan ayat ini. Dan tidak sesuai dengan apa yang dibahas tadi. Berarti yang lain juga sama. Kalau memang dalam keadaan kafir sebelumnya, bukan murtad, sudah dalam keadaan kafir, maka dibiarkan mereka sampai suatu saat masuk Islam. Kalau mereka semakin jelas melihat Islam, semakin gamblang melihat Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa kata Allah dalam Al-Quran ketika berbicara tentang orang kafir yang tinggal di negeri muslimin? Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka dengan izin atau pembolehan bagi mereka untuk tinggal di negeri muslimin hatta yasma'a kalam Allah. Apa awal ayatnya? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Saya ulangi. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada salah seorang dari kalangan musyrikin, ini dalil. Musyrikin, berarti bukan Yahudi Nasrani. Ini musyrikin. Istajaraka, minta perlindungan kepadamu di negerimu, minta perlindungan kepada kalian wahai muslimin di negeri kalian. Fa'ajirhu, beri perlindungan. Kenapa kok diizinkan? Ini kan kebaikan pada musyrikin. Masa orang musyrik dikasih kebaikan? Bukan itu tujuannya. Hatta yasma'a kalam Allah. Agar mereka mendengar kalam Allah. Apa maknanya mendengar kalam Allah? Mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, melihat ayat Allah diterangkan, mengenali Islam lebih dekat. Siapa tahu terbawa. Karena agama ini jelas kebaikannya. Kalau dia mau mendengar dari dekat, mudah-mudahan akan semakin yakin bahwa agama ini adalah agama yang hak. Ajirhu, beri izin atau beri perlindungan. Kalau minta suaka politik di negeri muslimin, beri. Hatta yasma'a kalam Allah. Ini ikhwan fillah a'azakumullah yang dimaksud oleh beliau oleh Syekh Sa'di di dalam kalimat beliau bahwasanya jizyah diterima pula dari selain ahlul kitab. Kama huwa qaulu katsirin minal ulama, sebagaimana pendapat kebanyakan ulama. Kemudian ayatnya berlanjut, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Yani siapa yang kufur mengingkari taghut. Taghut dari kata tagha, melampaui batas. Minat tughyan. Sedangkan definisinya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Apa yang menyebabkan seorang hamba melampaui batasnya? Melampaui batas karena sesuatu, maka sesuatu itu taghut. Kata Imam Malik rahimahullah bahwa yang namanya taghut adalah ma'ubida min dunillah, apa yang disembah selain Allah. Berarti maknanya adalah barang siapa yang mengingkari semua sesembahan-sembahan selain Allah, semua penyebab-penyebab manusia melampaui batas, fayatruk ibadata ma siwallah, yang berarti meninggalkan semua sesembahan-sembahan selain Allah, wa ta'at syaitan, dan juga tidak mentaati syaitan. Karena di antara makna taghut sebagaimana kata Umar bin Khattab adalah syaitan. Taghut adalah syaitan. Siapa yang mengingkari syaitan, menentang para sesembahan selain Allah, tidak mau beribadah kepada selain Allah, kemudian dia mukmin billah atau yu'min billah, imanan taman, dengan keimanan yang sesungguhnya, yang sempurna, aujabalahu ibadata rabbih, maka dia mendapatkan
ibadah kepada Rabbnya dan ketaatan pada Rabbnya, artinya dia sempurna ibadahnya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka berarti dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Tali apa itu? Agama. Ay ad-din al-qawim alladhi thabatat qawa'iduhu wa rusikhat arkanuhu, yaitu agama yang lurus, yang kokoh tonggak-tonggaknya, yang sangat rasikh, mapan pilar-pilarnya. Wa kanal mutamassik bihi ala thiqatin min amrih. Maka siapa yang berpegang dengan agama ini, dia dengan keyakinan, dengan thiqatin min amrih, dengan keyakinan hati terhadapnya. Ikhwani fillah, azakumullah, banyak orang beragama dengan agama Nasrani, agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu dan agama lainnya dalam keadaan mereka tidak yakin tentang agamanya sendiri. Sehingga mereka kadang-kadang memperolok-olokkan agamanya sendiri, mempermainkan agamanya sendiri, bahan tertawaan. Dan setiap gereja di Australia beberapa meter, nggak sampai 100 meter, mesti ada pub, tempat minum khamr. Itu disaksikan oleh seorang muslim, supir taksi, sehingga dia penasaran. Begitu bubaran gereja, pas dia lewat ada yang naik, dia tanya, saya mau tanya, kenapa ketika gereja beberapa meter kemudian mesti ada pub? Dijawab dengan jawaban yang tidak disangka-sangka, nggak diduga-duga. Kami nggak mau pusing dengan ucapan pendeta. Jawabnya itu. Kami nggak mau pusing dengan ucapan pendeta. Jadi mereka bingung, pusing untuk bisa menerima. Fitrahnya sulit untuk menerima. Tidak yakin dengan agamanya sendiri. Maka dia lupakan dengan khamar. Pulang dari situ, hampir minum khamar, selesai. Ini barakallahu fikum, tidak yakin dengan agamanya, kecuali Islam. Adapun orang yang masuk Islam, semuanya yakin dengan agamanya sendiri. Mengapa? Karena dia melihat bukti-buktinya sangat jelas dan cocok dengan fitrahnya, cocok dengan akalnya, cocok dengan jiwanya. Sehingga ala thiqatin min amrih. Likaunihi istamsaka bil urwatil wuthqa, karena mereka berpegang benar-benar dengan tali yang sangat kokoh. Lam fisama laha. Wa amma man akasal qadiyah. Adapun orang yang sebaliknya justru kufur kepada Allah dan beriman kepada taghut, faqad atlaqa hadhihi al-urwatul wuthqa, maka dia lepas dari tali yang kokoh tadi, yang allati biha al-ismah, padahal itu sesungguhnya perlindungan. Dia lepas dari perlindungan. Istamsaka bi kulli batilin, akhirnya dia berpegang dengan kebatilan. Ma'aluhu ilal jahim, yang berakhir kepada jahim. Kalaupun berpindah kepada kebatilan mislih, kebatilan yang sama, terus sampai ketika akan matinya belum punya keyakinan sama sekali. Apa keyakinanmu? Tidak tahu. Tidak yakin. Selalu dalam keadaan gelisah. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Fayujazi kullan minhuma, maka Allah akan balas masing-masingnya. Siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, Allah siapkan di dalam jannah balasannya yang setinggi-tingginya. Dan siapa yang kufur kepada Allah, justru beriman pada taghut, maka diancam oleh Allah dengan azab neraka. Kullun minhuma jazahum Allah. In khairan fa khair, in syarran fa syarr. Wa hadha huwa al-ghayah liman istamsaka bil urwatil wuthqa wa liman lam yastamsik biha. Dan inilah ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya orang yang berpegang dengan tali yang kokoh dan orang yang lepas nanti menghadap Allah SWT. Yang berpegang dengan tali yang kokoh, jalan keselamatan, dan gak akan dia lepas dari keselamatan. Adapun yang lepas dan sengaja melepasnya, maka dia selalu dalam keadaan syak sampai bertemu Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Teruslah taufiq wal afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.